Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 12 kali ini akan membahas mengenai akuntansi untuk LIS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Santi Nur Aziza dengan NPM 209. Saya Gabriel Armando dengan NPM 14. Nama saya Intan Sari Pradini, NPM 19 10 63 10 320. Dalam akuntansi untuk LIS, kami akan membahas 4 subtema. Di antaranya adalah keunggulan leasing dalam segi ekonomi, yang kedua adalah perkembangan sejarah akuntansi LIS, yang ketiga adalah sifat-sifat LIS, dan yang terakhir adalah kriteria penggolongan LIS. Yang pertama ada keuntungan laser dalam segi ekonomi. Menurut standar akuntansi keuangan, sewa adalah perjanjian kontraktual yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu. Dua pihak yang terlibat dalam kontrak sewa yaitu yang pertama ada lessor, penjual sewa, dan yang keduanya ada penyewa atau pembeli sewa. Dua keuntungan utama bagi les untuk melepaskan kepada pembeli yaitu yang pertama itu tidak ada uang muka. Hal ini sangat menarik bagi perusahaan yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar uang muka atau perusahaan yang ingin menggunakan modal yang tersedia untuk tujuan operasi serta investasi lainnya. Dua, menghindari risiko. Ada banyak risiko dalam kepemilikan harga seperti kerugian akibat bencana, kehausan, kondisi ekonomi. Penyewa dapat mengakhiri sewa bahkan jika itu dikenakan denda dan dengan demikian menghindari mengambil risiko dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Jika aset disewakan, perusahaan dapat mengganti aset dengan lebih mudah sebagai respon terhadap perubahan. Dan ada juga keuntungan dari sewa untuk lessor meliputi yang pertama itu meningkatkan penjualan. Menawarkan suatu produk melalui leasing kepada calon konsumen dapat meningkatkan penjualan dalam jumlah yang besar. Alasannya mungkin karena pelanggan tidak ingin atau tidak mampu membeli produk secara tunai. Yang kedua itu ada kesinambungan hubungan dengan lessor. Hubungan bisnis yang sedang berlangsung dengan les. Jika harga dijual, pembeli terkadang tidak melakukan transaksi lagi dengan penjual. Namun dalam leasing, lessor dan lessee tetap berhubungan selama jangka waktu tertentu dan hubungan bisnis jangka panjang selalu dapat terjalin. Dan yang ketiga ini ada nilai sisa yang dipertahankan. Dalam banyak perjanjian sewa, hak atau atas properti persewaan tidak pernah diberikan kepada penyewa. Lessor mendapatkan keuntungan dari kondisi ekonomi yang menciptakan nilai sisa yang besar daripada akhir masa sewa. Lessor dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada selain atau menjualnya dan mendapatkan keuntungan di tempat. Dan ada juga pendapat dari yang lain bahwa leasing merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ini ada pembiayaan penuh, terus ada juga lebih fleksibel, dan juga sumber pembiayaan alternatif di luar neraca, aliran dana, resiko keuangan, perlindungan karena kemajuan teknologi, sumber pembayaran kewajiban, dan juga kapitalisasi biaya. Yang kedua ada sejarah perkembangan akuntansi sewa. Leasing menurut keputusan Menteri Keuangan tanggal 21 November 1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan cara sewa dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu secara berkala. Lembaga persewaan di Indonesia mulai ada pada tahun 1973 yang kemudian diatur oleh pemerintah sejak tahun 1974 dan disusul dengan peraturan lainnya. Jadi jelas bahwa perkembangan leasing di Indonesia masih sangat muda. Sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui istilah leasing. Pesatnya perkembangan ekonomian di Indonesia telah mendorong kebutuhan dana investasi yang semakin mendesak yang harus dipenuhi melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan. Kebutuhan dan investasi yang dapat dijajaki merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan barang modal yang relatif baru di Indonesia, yaitu sektor persewaan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, juga mendesak untuk menyediakan standar akuntansi keuangan yang dapat dijadikan pedoman. Namun, sejak standar akuntansi sewa ini dibuat, telah mengalami banyak revisi mulai dari PSAK 30 tahun 1910 tentang sewa usaha. PSAK ini mengatur hubungan antara lease dan
pemilik barang yang disewakan. PSAK 30 juga membahas perbedaan perlakuan akuntansi sewa termasuk sewa operasi dan sewa pembiayaan, yaitu yang berada di SAK 2009. Sampai dengan PSAK yang mengacu IAS 17 tahun 2003. Pengungkapan dalam laporan keuangan mengalami peningkatan setelah PSAK ini direvisi. Peraturan yang berlaku mulai tahun 2008 ini mewajibkan perusahaan untuk lebih banyak melakukan pengungkapan. Dalam diskusi yang dilakukan IAI dengan Indonesia Economic Intelligence, disebutkan bahwa banyak entitas yang terkena dampak penerapan PSAK 30. Setiap perubahan posisi dari off balance menjadi on balance. Untuk aset yang timbul dari perjanjian sewa akan memiliki berdampak pada tahun 2012, penerapan standar akuntansi keuangan baru yang banyak digunakan oleh negara asing mulai berkembang, yaitu IFRS. IFRS sendiri membahas akuntansi sewa guna usaha pada IAS nomor 17. Perusahaan yang ingin bersaing dengan perusahaan asing harus dapat menggunakan IFRS sebagai standar. IFRS telah menjadi standar acuan bagi banyak negara di dunia, sehingga laporan keuangan perusahaan di Indonesia dan negara lain semakin sebanding karena menggunakan standar yang sama, yaitu IFRS. Subtema yang ketiga adalah sifat-sifat lease. Sifat lease yang pertama adalah syarat-syarat pembatalan. Beberapa leasing tidak dapat dibatalkan. Artinya, kontrak leasing ini hanya dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakpastian di masa yang akan mendatang. Sifat lease yang kedua adalah periode lease. Permulaan periode lease ditandai jika harta yang akan di-leasing telah diserahkan kepada leasing, sedangkan akhir periode lease ditetapkan di mana pembatalan tidak boleh dilakukan dan ditambah semua periode. Sifat lease yang ketiga adalah opsi pembelian dengan harga murah. Lease kerap kali mengandung ketentuan yang memberikan hak kepada leasing untuk membeli harta yang di-lease pada suatu hari di masa depan. Harga beli yang tidak pasti atau harga opsi dapat ditetapkan, meskipun dalam beberapa kasus, harga tersebut dinyatakan sebagai nilai pasar pada tanggal opsi dimanfaatkan. Jika harga opsi yang telah ditetapkan ini diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar pada tanggal pemanfaatan opsi pembelian tersebut, maka dalam hal ini, lease tersebut dikatakan sebagai opsi pembelian dengan harga murah. Sifat lease selanjutnya adalah nilai sisa atau nilai residu. Nilai pasar harta yang di-lease pada akhir periode lease disebut dengan nilai sisa atau nilai residu. Dalam lease lainnya, periode lease lebih singkat dan hal ini menandakan bahwa tidak adanya nilai sisa atau nilai residu. Sifat lease selanjutnya adalah pembayaran lease minimum. Pembayaran lease minimum yaitu pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan pembayaran untuk nilai residu, entah itu melalui harga pembelian dengan harga murah ataupun dengan penjaminan nilai sisa. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang keempat, yaitu kriteria penggolongan lease. Semua lease jika dilihat dalam segi lease dapat digolongkan menjadi dua, yaitu adalah lease operasi atau operating lease. Yang kedua adalah lease modal atau capital lease. Yang pertama operating lease, yaitu melibatkan pengakuan biaya sewa selama periode lease. Yang kedua, harta yang di-lease tidak dilaporkan sebagai aktiva dalam neraca lease. Dan yang ketiga, tidak ada hutang yang diakui sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran di kemudian hari atas penggunaan harta tersebut. Sebagai contoh, sewa operasi dianggap sebagai perjanjian sewa biasa dengan mendebit perkiraan pengeluaran ketika pembayaran dilakukan. Misalkan persyaratan sewa peralatan pabrik diharuskan membayar biaya sewa sebesar 40.000 per tahun. Jurnal untuk pembayaran sewa selama per tahun itu adalah rent expense di debit sebesar 40.000 dan cash di kredit sebesar 40. Operasi untuk lease modal yang pertama yaitu mengharuskan leasee untuk melaporkan nilai sekarang atau present value dari pembayaran lease di kemudian hari pada balance sheet, baik sebagai aktiva maupun sebagai kewajiban. Yang kedua adalah aktiva disusutkan seakan-akan telah dibeli oleh leasee. Jika pembayaran sewa berbeda selama periode lease, maka
Yang pertama, beban sewa harus diakui berdasarkan garis lurus, kecuali basis lain yang sistematik dan masuk akal lebih menggambarkan pola waktu di mana masa manfaat penggunaan diperoleh dari harta yang di-lease. Kemudian yang kedua, pada saat mencatat beban sewa, perbedaan di antara pembayaran aktual dengan debit ke beban akan dilaporkan sebagai hutang sewa atau sewa dibayar di muka tergantung pada apakah pembayaran yang dilakukan itu semakin besar atau semakin kecil. Suatu lease digolongkan ke dalam lease modal atau capital lease harus memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut ini. Yang pertama adalah pada saat berakhirnya lease, hak milik pindah ke tangan leasee. Kemudian yang kedua, perjanjian lease harus menyebutkan bahwa leasee mempunyai hak untuk membeli objek lease dengan harga yang menguntungkan, yaitu dengan harga yang lebih rendah dari taksiran nilai harganya pada saat hak membeli tersebut dapat direalisir. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu lease sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis dari aktiva yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah pada waktu permulaan lease, present value daripada pembayaran sewa minimum harus sama atau lebih besar dari 90%. Sebagai contoh, pada 1 Januari 2007, Gear Corporation menandatangani sewa 5 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk mesin. Ketentuan sewa agar Gear melakukan pembayaran tahunan sebesar $8.668 setiap awal tahun mulai 1 Januari 2007. Mesin ini memiliki perkiraan umur yang berguna selama 6 tahun dan nilai residu sebesar $5.000 yang tidak terarah. Gear menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset pabriknya. Tingkat pinjaman incremental Gear adalah 10% dan tingkat implicit lessor tidak diketahui. Pertanyaannya adalah yang pertama, menghitung nilai saat ini atau present value dari pembayaran sewa minimum. Dan yang kedua adalah membuat semua entry jurnal untuk Gear Corporation hingga 1 Januari 2008. Hal yang dilakukan pertama adalah menghitung present value dari pembayaran sewa minimum Gear Corporation. Di sini sudah diketahui bahwa payment sebesar $8.668, kemudian I sebesar 10% dan N sebesar 5. 5 di sini adalah 5 tahun. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I dan menghasilkan sebesar 3,7907. Dan present value untuk pembayaran sewa minimum dari Gear Corporation adalah $32.857. Jurnal untuk 1 Januari 2007. Yang pertama adalah list machine under capital lease di debit sebesar $32.857 dan list liability di kredit sebesar $32.857. Dan jurnal selanjutnya adalah list liability di debit sebesar $8.668 dan cash di kredit sebesar $8.668. Selanjutnya adalah tabel amortisasi dari list Gear Corporation. Di sini terlihat bahwa list liability sebesar $32.857, kemudian list payment sebesar $8.668, kemudian interest expense sebesar 10%. Tabel amortisasi ini menggunakan metode garis lurus karena di soal tadi disebutkan bahwa Gear Corporation menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk seluruh aset pabriknya. Dan untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2007, depreciation expense di debit sebesar $6.571 dan accumulated depreciation di kredit sebesar $6.571. Hal ini didapat dari 32.857 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 6.571. Dan untuk jurnal selanjutnya masih sama, tanggal 31 Desember 2007, yaitu interest expense di debit sebesar 2.419 dan interest payable di kredit sebesar 2.419. Hal ini didapat dari 32.857 dikurang 8.668 dikali 10%. Hasilnya adalah 2.419. Dan untuk jurnal tanggal 1 Januari 2008, list liability di debit sebesar 6.249, kemudian interest payable di debit sebesar 2.419, dan cash di kredit sebesar 8.668.
Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan akuntansi untuk lise namun sebagai lessor. Tadi sebelumnya kan teman saya itu menjelaskan sebagai lisi. Nah, sedangkan saya di sini menjelaskan sebagai lessor. Nah, jadi pertama-tama itu yang harus kita tahu apa sih itu lessor. Nah, jadi teman-teman, lessor itu merupakan orang yang menyewakan suatu objek, bisa berupa barang atau aktif tetap, bisa juga merek dagang dan kekayaan lainnya. Perjanjian antara lisi dan lessor ini harus memiliki kekuatan hukum. Jadi di setiap transaksinya harus disertai dengan tanda tangan di kedua belah pihak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah teman-teman, ditinjau dari segi lessor, tipe leasingnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada operating lease. Dalam hal ini lessor menyewakan barang atau aktif tetapnya itu semata-mata untuk mengharapkan adanya recovery. Yang kedua ada sales type lease atau lease penjualan. Nah, dalam hal ini lessor biasanya merupakan perusahaan industri di mana mereka menjual lease-nya yang berupa hasil produksi dari perusahaan mereka. Yang ketiga ada leverage lease. Nah, dalam leverage lease ini terdapat 3 pihak. Yang pertama itu ada lessor, yang kedua ada lessee, dan yang ketiga ada credit provider. Nah, dalam leverage lease ini itu lessor dan credit provider memberikan sumber pembiayaan kepada lessee. Jadi mirip seperti pinjaman. Nah, lalu dalam sumber pembiayaan ini biasanya 20% sampai 40% itu dananya berasal dari lessor, sedangkan sisanya dari credit provider. Nah, yang keempat ada direct financing lease. Direct financing lease ini itu mirip-mirip sama leverage lease, namun dalam direct financing lease ini pembiayaannya itu 100% atau seluruhnya itu berasal dari lessor, sehingga setiap pembayaran oleh lessee terdiri dari pengembalian dana kepada lessor ditambah dengan keuntungan atau bunganya. Nah, dalam list tipe ini juga lessor mencatat piutang lease dalam pembukuannya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi lease dari segi lessor. Untuk mengklasifikasikan lease, lessor harus memperhatikan 2 kelompok kriteria berikut. Untuk kelompok yang ke-1 itu lease mentransfer kepemilikan properti kepada lessee. Nah, di mana biasanya itu dalam transaksi lease, lessor sekaligus mentransfer kepemilikannya kepada lessee. Lalu yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus atau bargain purchase option, di mana namanya barang bekas kan atau barang yang sudah pernah dipakai pasti value-nya atau harganya itu berkurang dong, enggak senilai dengan pas pertama kali kita beli. Nah, kayak dari itu lease biasanya memiliki opsi purchase option. Lalu yang ketiga, jangka waktu lease sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di lease. Lalu yang keempat, nilai sekarang atau present value dari pembayaran lease minimum itu sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di lease. Nah, lalu untuk kelompok yang kedua itu yang pertama, kemungkinan tertagihnya pembayaran lease minimum dapat diramalkan secara wajar. Lalu selanjutnya tidak terdapat ketidakpastian yang berarti mengenai jumlah biaya yang tidak bisa diminta kembali yang dikeluarkan oleh lessor untuk aktiva yang dileaskan. Nah, lalu kita lanjut ke contoh kasus. Jadi di sini ada transaksi lease antara Caterpillar dan Sterling. Jadi di mana Caterpillar itu sebagai lessor dan Sterling sebagai lessee. Jadi untuk transaksinya itu sebagai berikut.
jangka waktu lease adalah 5 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008. Lease tersebut tidak dapat dibatalkan dan membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar $25.981,62 pada awal setiap tahun. Lalu pembayaran tersebut termasuk biaya executory atau pajak properti sebesar $2.000. Lalu selanjutnya, peralatan memiliki biaya sebesar $100.000 bagi Caterpillar. Nilai wajar pada awal lease sebesar $100.000. Estimasi umur ekonomis peralatan tersebut selama 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Lalu tidak ada biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk negosiasi dan menutup transaksi lease. Lease tidak memiliki opsi untuk memperbarui kontrak dan peralatan dikembalikan ke Caterpillar pada akhir masa lease. Ketertagihan dapat dijamin dan tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan dari Caterpillar. Lalu Caterpillar menentukan pembayaran lease tahunan untuk menjamin tingkat pengembalian, yaitu 10% atas investasinya. Nah, step awalnya itu kita harus membuat tabel amortisasi dari transaksi lease tersebut. Tabel amortisasi ini digunakan untuk mencatat pembayaran setiap jatuh tempo lease tersebut. Yang pertama, kita mencatat balance lease receivable. Balance lease receivable-nya itu kan tadi dari transaksi itu $100.000. Lalu di tahun yang sama, tahun 2008, kita mencatat pembayaran lease tahun pertamanya atau annual lease payment-nya. Untuk annual lease payment ini setiap tahunnya sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tadi, yaitu sebesar $25.981,62. Dan untuk executory fee-nya juga itu sama, setiap tahunnya sebesar $2.000. Nah, untuk bunganya ini 0 karena ini masih di tahun pertama, berarti interest rate-nya atau bunganya itu masih 0. Nah, lalu untuk lease receivable refund-nya itu didapat dari annual lease payment dikurangi executory fee dikurangi dengan interest rate. Jadi didapatkan itu $23.981,62. Lalu untuk balance lease receivable di tahun 2008 didapat dari mengurangi balance lease awalnya itu yang $100.000 dikurangi dengan lease receivable refund sebesar $23.981,62. Jadinya itu sisa balance lease receivable-nya itu $76.018,38. Lalu untuk tahun selanjutnya, tahun 2009, untuk annual lease payment dan executory fee-nya itu kan masih sama. Nah, di sini ada perubahan pada interest rate-nya. Interest rate-nya itu menjadi $7.601,84. Nah, dari mana dapatkan $7.601,84 ini? Kita mengkalikan 10% dengan saldo piutang atau balance lease receivable tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kan balance lease receivable-nya itu $76.018,38. Nah, untuk lease receivable refund-nya itu $16.379,78. Dapat dari annual lease payment dikurangi executory cost dikurangi dengan interest rate. Untuk balance lease receivable-nya tadi juga masih sama, yaitu dengan mengurangi balance lease receivable tahun sebelumnya dengan lease receivable refund tahun sekarang. Jadi $59.638,60. Untuk tahun selanjutnya itu polanya masih sama. Nah, lalu kemudian kita membuat jurnal-jurnal dari tabel amortisasi di atas. Yang pertama, kita membuat jurnal piutang yang dihasilkan pada tahun 2008. Tahun 2008 kan kita awal menyewakan barang. Nah, nilai piutang
dari barang yang kita sewakan itu sebesar $100.000. Berarti di jurnalnya itu lease receivable pada debit sebesar $100.000 dan equipment di kredit sebesar $100.000. Lalu yang kedua, kita mencatat penerimaan pembayaran lease di tahun pertama. Di tahun pertama kita kan menerima pembayaran kas dari lisi sebesar $25.981,62. Nah, yang berarti kas tersebut dicatat di debit. Dan juga kita mencatat lease receivable. Lease receivable-nya itu kan $23.981,62. Nah, lease receivable-nya itu didapat dari kas dikurangi dengan property tax charge sebesar $2.000. Nah, property tax charge-nya itu juga dimasukkan ke dalam kredit sebesar $2.000. Lalu untuk yang ketiga, kita mencatat pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh pada tahun 2008. Nah, di tahun 2008 kan kita mendapat pendapatan bunga. Pendapatan bunganya itu kan $7.601,84. Kemudian kita juga mencatat pendapatan interest income. Interest income-nya itu $7.601,84. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember 2008, investasi bersih yang dilaporkan dalam neraca lessor posnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva lancar. Ini aktiva lancarnya itu untuk list yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kayak interest rate dari list tersebut. Nah, di sini didapat ya selama tahun 2008 itu sebesar $7.601,84. Sedangkan untuk list receivable refund-nya itu sebesar $16.379,78. Nah, lalu untuk aktiva tidak lancar atau untuk list yang lebih dari yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun itu seperti list receivable. List receivable-nya itu sebesar $59.638,60. Nah, untuk list receivable ini kenapa sisa $59.638,60? Karena sudah dikurangi dengan list receivable refund yang $16.379,78. Nah, nilai nominal ini semua yang sudah terjadi atau list yang sudah dibayarkan dan list yang masih tersisa di lisi selama tahun 2008. Nah, kemudian dari nominal di atas itu kita masukkan atau kita buat jurnalnya. Pertama kita mencatat cashnya itu sebesar $25.981,62. Nah, itu nominalnya itu kan didapat dari amortisasi tadi sesuai perjanjian antara lisi dan lessor. Lalu di kreditnya ada list receivable. Yang tadi di atas itu kan untuk list receivable-nya itu $16.379,78 itu dicatat di kredit. Lalu ada interest listnya itu $7.601,84. Itu interest listnya itu kan 10% dari sisa list receivable kita untuk di tahun sebelumnya. Kemudian itu executory fee. Executory fee itu pasti dicatat karena setiap tahunnya itu atau setiap jatuh temponya itu pasti ada sebesar $2.000. Nah, lalu di tanggal 31 Desember 2009 kita mencatat bunga list atau interest receivable yang sudah terjadi selama tahun 2009. Nah, untuk jurnalnya itu sebagai berikut. Pertama, interest receivable $5.963,86. Nominal ini bisa kita dapat dari tabel amortisasi.
kemudian interest income yaitu 5.963,86 dolar, itu dicatat di kredit. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya pattern atau polanya itu masih sama seperti tahun sebelumnya. Nah, kemudian di sini jika Caterpillar memutuskan untuk menjual barang atau aset yang mereka leasekan kepada lessee. Nah, misalkan di sini Caterpillar memutuskan untuk menjual barang yang mereka sewakan kepada lessee sebesar 5.000 dolar. Maka jurnalnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada cash. Nah, lalu di kredit itu ada equipment sebesar 5.000. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akuntansi untuk transaksi jual dan lease kembali atau sell and lease back. Apa sih sell and lease back itu? Jadi sell and lease back itu transaksi di mana orang yang sudah menjual asetnya ke orang lain kemudian memutuskan untuk menyewa asetnya itu yang sudah dijual tadi. Nah, sell and lease back ini terjadi untuk aset yang memiliki harga lumayan fantastis seperti pesawat atau rumah mewah, dan jangka waktu penyewaannya itu lumayan lama, antara 5 sampai 5 tahun ke atas lah pokoknya. Lalu di sini ada kelebihan dari transaksi jual dan lease kembali. Yang pertama, untuk memperluas bisnis, mereka bisa membeli sebuah aset, kemudian mereka jual, dan mereka aset yang mereka jual tadi disewa kembali. Nah, gunanya itu untuk mempertahankan uang yang mereka pegang. Nah, manfaat atau kelebihan dari sell and lease back yang kedua itu dimana sell and lease back mengimprove balance sheet perusahaan. Jadi ketika kita membeli aktiva tetap secara kredit atau utang, maka itu akan mempengaruhi neraca, di mana yang nantinya akan timbul utang. Nah, dengan transaksi sell and lease back ini bisa mengurangi kewajiban itu, di mana yaitu dengan menjual aktiva tetap yang kita beli secara kredit tersebut ke orang lain. Nah, kemudian setengah dari penjualannya itu kita gunakan untuk membayar kewajiban kita dari pembelian aktiva tetap secara kredit tersebut. Nah, kemudian sisanya kita bisa menyewa aktiva tetap yang kita jual ke orang lain. Nah, jadi langsung aja kita ke contoh soal. Jadi di sini ada ilustrasi di mana The Japan Airlines atau disingkat JAL, ini sebuah perusahaan dari Jepang, pada tanggal 1 Januari 2019 menjual sebuah pesawat yang biasa mereka gunakan dengan jenis Boeing 757 yang mempunyai nilai buku itu 30 juta dolar. Nah, pesawat ini dijual kepada City Capital. City Capital yang merupakan perusahaan dari USA dengan harga 33 juta dolar. Kemudian Japan Airlines memutuskan untuk menyewa kembali pesawat yang mereka jual dengan mengikuti kondisi berikut. Yang pertama, jangka waktu pinjaman selama 7 tahun dengan lease agreement atau perjanjian lease-nya itu tidak bisa dibatalkan dan membutuhkan biaya sewa yaitu sebesar 4.881.448 di setiap akhir tahunnya atau pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, lease ini tidak memiliki pembaruan dan juga tidak tidak dapat dibeli. Nah,
pesawat tersebut akan dikembalikan ketika sewanya selesai kepada City Capital. Kemudian pesawat tersebut memiliki nilai sebesar 33 juta pada tanggal 1 Januari 2019 dan memiliki estimasi umur ekonomis selama 10 tahun dan juga memiliki nilai residu atau nilai sisa sebesar 13 juta pada akhir lease-nya. Nah, leaser mengharapkan 8% keuntungan dari lease tersebut. Nah, kemudian kita harus mencari tahu PVF OA-nya atau Present Value Factor Ordinary Annual. Nah, rumus dari PVF OA-nya itu sebagai berikut. R dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N tutup kurung dibagi I. Nah, di sini R-nya itu merupakan nilai anual setiap tahunnya atau biaya sewa setiap tahunnya. Kemudian I-nya itu sudah pasti interest atau bunga, dan N-nya itu jangka waktu lease tersebut. Lalu kalau kita masukkan ke rumus PVFOA-nya itu sebagai berikut. 4.881.448.000 rupiah dikali buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I atau 0,08, lalu tutup kurung dipangkatkan dengan 7, lalu tutup kurung lagi dan dibagi dengan 0,08, lalu sama dengan 4.881.448 dolar dikali dengan 5,20637, lalu hasilnya 25.414.625 dolar. Nah, kemudian jika kita sudah mendapat nilai PVF OA-nya, kita bisa langsung membuat tabel amortisasinya. Yang pertama, kita mencatat PVF OA-nya pada tabel lease liability. Nah, kemudian kita mencatat pembayaran dari lease tersebut. Nah, di sini annual lease payment-nya itu 4.881.448 dolar. Nah, ini annual lease payment-nya itu sesuai perjanjian nilainya itu akan tetap sama setiap tahunnya. Kemudian interest liability-nya itu kan sebesar 8%. Nah, ini 8%-nya itu 8% dikali dengan PVF OA sebelumnya. Nah, berarti di sini interest liability-nya itu berasal dari 25.414.625 dolar dikali dengan 8% sama dengan 2.033.170 dolar. Nah, kemudian tabel selanjutnya ada reduction of lease liability. Nah, reduction of lease liability-nya didapat dari annual lease payment dikurangi dengan interest on liability. Hasilnya itu di tahun 2019 reduction of lease liability-nya itu sebesar 2.484.278 dolar. Nah, kemudian lease liability akhir tahun 2019-nya itu sebesar 22.566.334 dolar. Nah, ini dapat dari 25.414.625 dolar dikurangi dengan 2.484.278 dolar. Nah, di tahun selanjutnya juga di tahun 2020 di tanggal 31 Desembernya itu masih sama annual lease payment-nya. Nah, di interestnya juga di interest on liability-nya itu beda karena mengikuti dengan lease liability tahun sebelumnya. Berarti di sini interest liability-nya itu dapat dari 22.566.347 dolar dikali dengan 8%.
Nah, untuk reduction of lease liability juga polanya masih sama, yaitu annual lease payment dikurangi dengan interest. Nah, di tahun 2020 hasilnya $3.076.140. Untuk lease liability di tahun 2020 juga polanya masih sama, yaitu lease liability tahun sebelumnya dikurangi dengan reduction of lease liability tahun sekarang. Nah, untuk pola lease amortisasi ini, nah kemudian kita membuat jurnal dari transaksi antara Japan Airlines dan City Capital, di mana Japan Airlines sebagai lessee dan City Capital sebagai lessor. Nah, kita pertama mencetak jurnal di tanggal 1 Januari 2019, di mana di tanggal tersebut Japan Airlines menjual pesawatnya kepada City Capital, dan sekaligus Japan Airlines menyewa kembali pesawat yang mereka jual kepada City Capital. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut, yaitu cash di debit sebesar 33 juta. Nah, 33 juta itu didapat dari penjualan pesawat tersebut kepada City Capital, dan gain on disposal plan asset sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini didapat dari nilai buku pesawat dikurangi dengan cash, dimana kan nilai buku pesawat tersebut masih 30 juta, sedangkan penjualan dari pesawat tersebut 33 juta. Nah, berarti di sini Japan Airlines mendapat keuntungan dari penjualan pesawat tersebut sebesar 3 juta dolar. Nah, itu yang menjadi gain on disposal plan asset. Lalu di kreditnya kemudian ada aircraft sebesar 30 juta yang merupakan nilai buku dari pesawat tersebut. Lalu di sini juga kita mencatat penyewaan dari pesawat yang Japan Airlines jual kepada City Capital. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut. Right of use asset sebesar 25.414.625 dolar. Dan kemudian lease liability dikredit sebesar right of use asset. Nah, lalu di tanggal 1 Januari juga kita mencatat jurnal sebagai lessor atau sebagai City Capital, di mana tanggal 1 Januari kita membeli sebuah pesawat dari Japan Airlines. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut, di mana aircraft di debit sebesar 33 juta dan cash dikredit sebesar 33 juta. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember 2019 di sini kita mencatat pembayaran pertama dari transaksi leaseback tersebut, di mana sesuai perjanjian sewa dari lease tersebut dibayar setiap akhir tahun atau tanggal 31 Desember. Nah, pertama kita mencatat jurnal dari sisi lessee, di mana di tanggal 31 Desember 2019 Japan Airlines atau lessee mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada interest expense di debit sebesar 2.033.170 dolar di debit, dan lease liability di debit sebesar 2.848.278 dolar. Sedangkan cash ini sebesar 4.881.448 dolar. Nah, lalu kemudian dari sisi City Capital atau sebagai lessor, di tanggal 31 Desember kita mencatat cash di debit sebesar 4.881.448 dolar, dan lease revenue-nya di kredit sebesar cash. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember juga kita mencatat depresiasi, di mana pencatatan depresiasi ini dari sisi lessee atau dari sisi Japan Airlines itu mereka menyusutkan hak pakainya atau right of use asetnya. Nah, right of use asetnya itu sebagai berikut. Depreciation expense di debit sebesar 3.630.661 dolar. Nah,
Nilai ini didapat dari 25.414.000 dolar, 414.625 dolar dibagi 7 atau dibagi dengan jangka waktu penyewaan pesawat tersebut. Lalu didapatlah hasil seperti itu. Nah, right of use asetnya dikredit karena yang namanya depresiasi pasti berkurang dong. Nah, right of use aset dikredit saldonya sebesar dengan depreciation expense. Lalu dari sisi lessor atau dari sisi City Capital mencatat depreciation expense juga. Nah, depreciation expense dari lessor ini itu mencatat penyusutan dari pesawat mereka. Nah, untuk jurnalnya depreciation expense di debit sebesar 3.300 dolar. 3.300 dolar ini dapat dari 33 juta dolar dibagi 10 atau dibagi umur ekonomis dari pesawat tersebut. Nah, di kreditnya sudah pasti ada akumulasi penyusutan dari pesawat tersebut sebesar 3.300.000 dolar. Nah, kemudian kita mencatat pembayaran di tahun kedua atau di tanggal 31 Desember 2020, di mana dari Japan Airlines jurnalnya itu sebagai berikut. Interest expense sebesar 1.805.308 dolar di debit dan lease liability di debit sebesar 3.076.140 dolar, dan cashnya itu sebesar 4.881.448 dolar. Nah, sebenarnya polanya itu akan terus sama untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, hanya nominalnya kita mengikuti yang di tabur amortisasi. Nah, makanya untuk cashnya itu akan selalu 4.881.448 dolar mengikuti annual lease payment-nya. Nah, untuk di City Capital atau sebagai lessor, jurnal di tahun keduanya itu sebagai berikut, yaitu cash di debit sebesar 4.881.448 dolar dan lease revenue di kredit sebesar cash. Nah, untuk pencatatan di City Capital ini juga masih sama, untuk akun-akunnya dan nominalnya juga akan terus sama. Nah, kemudian juga jangan lupa kita mencatat depresiasinya. Depresiasinya juga masih sama, yaitu dari Japan Airlines depreciation expense di debit sebesar 3.630.661 dolar. Nah, di kreditnya juga right of use asset sebesar depreciation expense. Lalu dari City Capital masih sama kayak tahun sebelumnya, yaitu depreciation expense di debit sebesar 3.300.000 dolar dan akumulasi penyusutannya di kredit sebesar depresiasi expense. Nah, lalu kemudian di tahun ke-7 atau tahun terakhir, tanggal 31 Desember 2025, jurnalnya itu dari Japan Airlines sebagai berikut, yaitu interest expense sebesar 361.589 dolar dan lease liability di debit sebesar 4.519.861 dolar. Kemudian di cashnya masih sama kayak tahun sebelumnya, yaitu 4.881.448 dolar. Nah, dari City Capital di tahun ke-7 kita juga mencatat penerimaan cash dari pembayaran Japan Airlines, yaitu cash sebesar 4.881.448 dolar di debit, sedangkan lease revenue sebesar cash di kredit. Lalu kita juga mencatat akumulasi penyusutan di tahun terakhir ini, di mana jurnalnya dan nominal juga masih sama kayak tahun sebelumnya, yaitu depreciation expense sebesar 3.630.661 dolar di debit dan akumulasi penyusutan sebesar depresiasi expense. Nah, dari City Capital kita juga mencatat depresiasi
atau akun penyusutan di tahun ke-7, yaitu depreciation expense sebesar $3.300.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar $3.300.000. Nah, jadi sekian teman-teman materi yang saya sampaikan dari akuntansi untuk list sebagai leaser dan akuntansi untuk list sell and leaseback. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.